Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai acara Kompari pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul di sini walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan, karena COVID masih tinggi ya Tuhan. Tapi berkati ya Tuhan supaya kami bisa melaksanakan Kompari ini dengan baik ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Dan juga berkati supaya COVID ini cepat mereda, supaya kami bisa segera berkumpul kembali di gedung gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dalam kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Nah teman-teman, karena Allah itu sungguh baik. Allah itu selalu menyertai kita di setiap kehidupan kita. Kita patutlah harus bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Sutresno.
Mari saudaraku, kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh diberkati supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama-sama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kudus dan kekal, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca dari Ulangan pasal 29 ayat 10 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan saudara-saudari menyimaknya. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini, bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini diberi tema belajar dari pengalaman berharga. Berbicara tentang tema kita, adakah pengalaman yang berharga yang saudara-saudari telah alami sampai saat ini? Ya, tentu saya percaya bahwa saudara-saudari pernah mengalami pengalaman yang berharga dalam hidup saudara-saudari sekalian. Nah, apa yang berharga dalam hidup saudara-saudariku? Tentu satu dengan yang lainnya bentuknya akan berbeda, peristiwanya juga akan berbeda. Namun yang jelas bahwa pengalaman tersebut pasti akan selalu saudara-saudari ingat sampai hari ini, dan bahkan selalu diingat sampai kapanpun. Karena mungkin peristiwa itu yang membuat hidup saudara-saudari menjadi berubah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah Belanda yang mengatakan domba tidak akan terantuk kedua kalinya pada batu yang sama. Artinya apa? Ya, domba tidak akan pernah terantuk untuk kedua kalinya pada batu yang sama.
Artinya apa, saudara-saudariku? Artinya bahwa domba selalu mengingat ketika ada hal yang tidak baik yang terjadi di dalam hidupnya, ia tidak mau mengulangi lagi. Nah, pula kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu bersandar kepada pimpinan Tuhan, supaya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak tersesat, kita tidak salah langkah, atau bahkan kita bisa jatuh pada kesalahan yang sama, pada dosa yang sama. Bahkan kita selalu berusaha untuk juga tidak jatuh pada kesalahan yang berbeda. Nah, disinilah kita belajar dari pengalaman bangsa Israel yang dipimpin Tuhan untuk menjalani perjalanannya ketika dipimpin Tuhan melalui Musa keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah yang terjanji atau dijanjikan. Nah, pada perikop yang kita baca pada saat ini, Musa mengumpulkan umat Tuhan untuk berkumpul supaya mereka semua mengingat akan perjanjian Allah dengan mereka. Dikatakan inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa mengambil seluruh orang Israel, memanggil mereka berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya?" Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap pengalaman dalam hidup kita tentunya berharga, memberikan kita sebuah hikmat, supaya ketika kita jatuh pada kesalahan, misalkan ketika kita malas belajar sehingga nilai kita ulangan tidak baik, nilainya jelek, artinya tidak berhasil, berarti kita belajar dari pengalaman itu untuk tidak mengulangi lagi hal yang sama. Kita belajar supaya makin giat, makin sungguh-sungguh dalam belajar. Demikian pula ketika kita mengalami pengalaman yang baik, ketika kita hidup bergantung pada Tuhan, kita selalu memohon tuntunan Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang selalu kita ingat, supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan. Atau pengalaman dari sejak kecil saudara-saudari diajarkan orang tua untuk rajin berdoa, untuk rajin membaca firman Tuhan, supaya hidup saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudari sampai saat ini terus boleh merasakan kasih Tuhan, karena saudara-saudari selalu bersandar pada Tuhan di dalam setiap kehidupan doa saudara-saudariku, dan juga di dalam belajar akan firman Tuhan, dan juga di dalam menjalani kehidupan yang saudara-saudari jalani sampai hari ini. Mari saudara-saudariku, terus kita bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongannya, supaya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita boleh menjadi pengalaman yang berharga, yang membuat kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap perjuangan saudara-saudari di dalam
menjalankan studi, belajar ataupun kuliah, atau yang sudah bekerja juga tekun rajin di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga tetap rajin, semangat, ambil bagian dalam pelayanan di gereja sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari kita mensyukuri untuk firman Tuhan ini. Biarlah kita selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga setiap pengalaman hidup menjadi berharga bagi kita, baik pengalaman yang tidak menyenangkan maupun pengalaman yang menyenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudari, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh belajar akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami hikmat, supaya dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mengalami berbagai macam pengalaman, peristiwa hidup, kami boleh belajar ketika kami jatuh dalam kesalahan, supaya kami tidak mengulangi kesalahan kami ataupun kami berbuat kesalahan yang lainnya. Ketika kami boleh mengalami pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang membuat kami makin dekat dengan Tuhan, biarlah kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersandar kepadamu, Tuhan, dalam setiap hidup kami, dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Berkati saudara-saudara kami yang sekolah, yang kuliah, supaya diberi semangat dalam belajar menjadi anak-anak yang berhasil dalam studinya. Juga saudara-saudari kami yang sudah bekerja, Tuhan berkati supaya tekun, rajin, semangat di dalam bekerjanya, sehingga menjadi sarana berkat bagi diri dan juga keluarganya. Juga apa yang menjadi cita-cita dari saudara-saudari kami, remaja, pemuda, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami memohon, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari, firman Tuhan sudah kita renungkan. Persekutuan pada hari ini sudah usai, namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap terus ada menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin.